Assalamualaikum. Eee, Hari ini tanggal sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 23 Oktober, hari Jumat. Eee, saya di khutbah Jumat tadi siang, khatib di masjid kantor kami itu, materinya adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah, cerdasnya Nabi Ibrahim dalam berdialektika dengan orang tuanya yang masih membuat, berhala. Cakapan Nabi Ibrahim tentang siapakah yang menciptakan saya, terus kata si ayah, "Oh, ya bapakmu lah, akulah yang menciptakan." Lalu siapa yang menciptakanmu bapak? Ya kakekmu, gitu kan. Seolah-olah ya orang tuanya itulah yang menciptakan anaknya. Ini Ibrahim yang cerdas ini pertanyaannya justru begini, lalu bagaimana ya bapak, saya pernah melihat seorang yang tidak punya anak, terus dia berdoa untuk, ya Tuhan berikan aku anak. Nah, sebenarnya siapa sih yang nyiptain anak itu? Ketika ada seorang nggak punya anak, terus dia minta sama yang lain. Itu kan pertanyaan yang cerdas. Oh, berarti ada lagi yang sana dimentokin gitu ya. Ya begitu juga terus ketika dia bertualang, dia melihat bintang, bintang ini Tuhanku, ternyata bintang kalah oleh bulan, bulan ini Tuhanku, bulan ternyata hilang ketika matahari terbit, matahari itu Tuhanku, ternyata matahari juga tenggelam gitu. Jadi eh, ini kontemplasi seorang eh, Nabi Ibrahim saat mencari Tuhannya sebelum akhirnya dia diberikan wahyu oleh Allah SWT. Eh, Malamnya baru saja nih tadi saya makan malam sambil ngopi. Saya pengen nulis puisi aja sih, punya biasalah pengendapan ya. Apa yang seharian saya rasakan, saya coba endapkan, saya tuliskan dalam satu puisi. Dan ternyata justru yang keingetan dalam materi khutbah tadi. Jadi ini saya bikin puisi, saya beri judul Renungan Jumat. Saya bacakan ya, mohon maaf. Renungan Jumat. Pertanyaan-pertanyaanlah yang menyala, membimbing langkah. Tabir dan kabut tersibak oleh jawab, tapi tak pernah selesai. Pertanyaan tentang asal muasal, penciptaan, dan kelahiran. Apakah benda-benda semesta itu sang penjaga? Ternyata saling berganti terbit dan tenggelam. Pencarian itu berujung pada gelap. Menyerah adalah kunci. Berserah itu terapi. Rebah dan simpuh itu senjata ampuh. Hingga kutemukan Tuhan di setiap ketidaktahuan. Temanggung 23 Oktober 2020. Ya, puisi ini yang terpikir tadi setelah saya mencoba memahami materi yang disampaikan oleh khatib Jumat tadi. Memang ada di bait terakhir itu saya ubah-ubah kalimatnya karena saya takut betul ya dengan menyebut kata Tuhan dalam puisi itu kan memiliki beban yang berat ya sebagai seorang hamba, khawatir menginjak marka gitu. Makanya kata hingga kutemukan Tuhan di setiap ketidaktahuan itu sempat dalam beberapa redaksi kalimat. Saya ketemu yang akhir ini yang menurut saya paling aman. Bagaimana saya bertemu Tuhan di setiap ketidaktahuan. Karena memang pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita terus berpikir itu, dan pertanyaan kan hasilnya jawaban. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Tapi tidak semua pertanyaan itu terjawab.
ada satu benturan ketidaktahuan, gelap gitu. Ya tadi ketika ngomongin eh, orang tuamu yang buat kamu, yang menciptakan. Nah orang tuamu siapa yang menciptakan? Orang tuanya lagi. Tapi ketika mentok ada seorang nggak punya anak, terus dia minta ke siapa? Tiba-tiba, loh iya ya gitu. Itu juga terjadi di percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun ya. Ketika eh, Fir'aun mengaku Tuhan, terus dia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian dan bapak-bapak kalian. Terus Musa kan mengatakan bahwa Tuhanku itu Tuhan yang menciptakan aku dan eh, bapak-bapakku. Jadi dan ke atas itu yang menciptakan itu adalah Tuhanku gitu Ustaz. Itu kelihatannya percakapannya sederhana, tapi sebenarnya kan itu mematahkan logika Firaun. Kalau kalau Firaun itu Tuhan dan dia menciptakan rakyatnya gitu, maka siapa yang menciptakan Firaun gitu? Siapa yang menciptakan ketika orang tua sana orang tua terakhirnya berhenti di situ. Itu kan seorang Musa waktu itu masih pemuda dan dia sudah memiliki logika yang rapi dan benar itu. Begitulah. Jadi saya sempat galau itu menulis kata hingga aku temukan Tuhan di setiap ketidaktahuan. Karena ternyata memang pada akhirnya kita itu nggak ngerti. Kamu mau belajar seperti apapun. Ada satu ruang yang seperti pada saya masih kecil dulu, saya selalu menangis saat mendengar penjelasan guru agama atau ustadz atau bahkan bapak saya ketika menceritakan tentang kehidupan setelah mati. Katanya nanti hidup itu akan mati. Saya masih masuk akal itu. Itu seperti kalau di matematika itu apa ruas garis ya, garis gitu. Jadi titik bertemu titik. Kita lahir sampai dengan kita mati. Clear gitu. Tapi bagaimana dengan penjelasan setelah kehidupan setelah kematian? Katanya kan khalidina fiha abada gitu. Jadi setelah mati itu kita akan dalam hidup di akhirat yang khalidina fiha. Ya abadi. Nggak ada selesainya. Dulu saya waktu kecil tuh nangis itu. Karena nggak ngerti gitu. Nggak bisa, nggak habis paham, nggak ngerti. Gimana caranya menjelaskan sesuatu yang nggak ada selesainya gitu. Saya dulu ngeri gitu kalau udah ngomongin tuh ngeri. Ya itulah rasanya seperti itulah ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan itu ya disitulah akhirnya nanti kita ketemu. Ya itu Tuhan, itulah Allah, itulah agama. Jadi pada akhirnya ketidakberdayaan kita itulah yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba, hanya hamba, tidak catur gitu. Jadi memang upaya segala daya dan upaya itu sebenarnya kalau katanya kan kalau dalam para motivator itu kan gitu upaya optimalkan usaha kita. Jadi sebenarnya upaya segala daya upaya usaha kita itu pada akhirnya hanya untuk menemukan titik batas kemampuan kita dan di situ itulah kita bertemu dengan Tuhan. Saya ada cerita seorang teman yang lama sekali tidak memiliki anak. Tapi dokter tidak memvonis dia tidak mungkin punya anak gitu. Jadi ada kelemahan, ada rahimnya lemah gitu, rahim istrinya itu lemah. Dan berkali-kali gagal, berkali-kali keguguran. Hingga dia cerita, kata dia gini, "Mas, kalau aku ditanya kapan aku berdoa paling keren gitu kata dia. Doa yang paling luar biasa itu adalah doa saat dia meminta punya anak. Saat dia sudah nggak bisa, nggak dokter udah angkat tangan, artinya kan sudah coba macam-macam ya, dengan segala pengobatan dan sebagainya. Terus dia memohon karena udah menyerah. Nah kata dia doa saya saat itu tuh doa yang sampai sekarang saya belum pernah ketemu luar biasanya doa kencengnya doa saya selain doa itu katanya. Ini kan sebenarnya bukti bahwa saat dia begitu akhirnya dia punya anak, akhirnya diberikan Allah anak, dianugerahi anak. Bahkan lebih dari satu itu. Setelah satu terus pada
nggak kebayang tadi. Ini kan sebenarnya titik usaha kita itu adalah titik mentoknya itulah sebenarnya. Eh, kita akan memahami siapa kita, bahwa kita adalah hamba, bahwa disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Di saat kita tidak memiliki cukup pengetahuan, memang bersanjak jadinya ya, bertemu Tuhan di setiap ketidaktahuan. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi insya Allah menjadi amal jariah untuk khotib Syekh Sigit, teman kantor saya. Karena sampai dengan selepas dia turun mimbar, bahkan sampai malamnya saya masih kepikiran materinya, dan sampai malam ini sekarang saya sampaikan lagi di teman-teman sekalian. Saya mengalami pencerahan bagaimana seorang itu bertemu dengan fitrahnya justru saat dia mentok, saat dia tidak ngerti. Itu juga jadi jawaban mengapa kata-kata Islam itu diambil dari kata aslama Islam, yang artinya menyerah, artinya menyerah, give up, give up ya. Jadi saat give up itu kita menemukan siapa kita. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.